bahwa apa yang kau lakukan hari ini, Iya. maka kau akan nikmati hari esok. Iya. Bahwa Mantap. apa yang kita lakukan hari ini akan bergemah di kemudian hari. Iya. Karena perlu kita pahami bahwa untuk menaklukkan dunia ini ada dua hal yang harus dikuasai. Iya. Yang pertama kita kuasai ekonomi, Kedua? dan yang kedua kuasai teknologi. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya, kita mencoba untuk berbincang-bincang dan ngobrol santai, mengupas profil dan cerita soal politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Hari ini saya berada di salah satu destinasi wisata kuliner di Kabupaten Goa. Namanya Pasar Rewa Akio. Ya, sekarang saya ada di Pasar Rewa Akio, tepatnya di Cafe Milenial. Ya. Cafe Milenial. Di sini kita akan ngobrol santai dengan seorang aktivis muda yang belakangan hari ini lagi banyak kritik dengan sesuatu soal kampus dan pendidikan. Nama beliau Ardiansah, Ketua Cabang HMI Goa Raya. Ya, Ketua HMI Cabang Goa Raya. Ya. Sangat luar biasa nih Dinda. Ya, jadi saya sudah sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinda. Waalaikumsalam Kak, siap. Ya. Saya awal ini mau bertanya Dinda. Apa kiatnya sampai bisa memenangkan kompetisi menjadi ketua HMI Cabang Goa Raya? Nah, saya tahu Adinda ini asalnya dari Bulukumba, kuliahnya di UIN. UIN. S1 UIN, S2 Unhas. S1 UIN, S2 Unhas ya. Nah, waktu kompetisi di HMI Cabang Goa Raya saya lihat sangat sengit itu. Nah, apa yang dilakukan sampai bisa memenangkan kompetisi tersebut? Silakan Dinda. Ya, terima kasih ya. Kalau kita mau berbicara jauh tentang bagaimana perjalanan saya sampai saya bisa merebut kemenangan di cabang itu, ya sebenarnya agak panjang sebenarnya range pertarungan ini. Iya. Karena di awal ya, sebelumnya di cabang kan saya menjabat selaku Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan di cabang di masa kepemimpinan Kakanda Andi Jimmy Rusman. Nah, setelah peralihan Ketua Umum pada saat itu ya, saya dengan niat yang bagus, saya bismillah, saya duduk bersama-sama adik-adik, saya bismillah untuk bertarung di cabang. Nah, pada saat itu ada 6 kandidat yang kita sama-sama berkompetisi untuk mendapatkan ketua umum ini. Ada 6 kandidat? Ada 6 kandidat. Yang bertarung menjadi ketua umum cabang Goa Raya ini? Salah satunya saya. Ya. Nah, dalam pertarungan ini, perjalanan ini memang agak lama range waktunya karena kita butuh sampai 11 bulan pertarungan baru 11 bulan melahirkan anak kandung yang bernama Ardiansah. Itu saya. Ya, dari 11 pertarungan ya hampir milad lah. Jadi saya masih ingat persis bahwa kita pembukaan di tanggal 28 Desember dan saya terpilih pas Hari Pahlawan. 28 Desember 2019. Terus terpilih? Saya terpilih di tanggal
10 pas Hari November Pahlawan 10 November tahun 2020. 2020. Wah. Jadi ada range waktu yang begitu Iya panjang. iya memang. iya iya iya. Pertarungan yang begitu sengit kita laksanakan. Dan alhamdulillah yang saya lakukan dalam mencapai apa yang kemudian keinginan saya ini ya, saya berpegangan teguh pada cirinya Edwin Rogers. Iya iya iya. Kalau Edwin Rogers dia katakan seperti ini, bahwa gepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil dapat mengakibatkan angin tornado 9 kemudian di Texas. Luar biasa. Bahwa apa yang kau lakukan hari ini, Iya iya. maka kau akan nikmati hari esok. Iya 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 iya. Bahwa mantap. apa yang kita lakukan hari Mantap, ini iya. akan bergema di kemudian hari. Iya 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 iya. Tuh. Ah. Nah, alhamdulillah waktu dalam perjalanan waktu saya masih jadi pengurus, memang untuk bagaimana merekonstruksi gerakan pada saat itu melawan kediktatoran pada saat itu, karena disitulah saya merasa bahwa saya punya panggung waktu masih menjabat di bidang PTKP. Iya iya. Dan saya punya visi untuk bertarung di cabang karena saya punya pengalaman sebelumnya jadi pengurus. Iya 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 iya. Akhirnya saya bismillah bertarung dan alhamdulillah menang. Ya. Dengan semua komisariat mendukung sama-sama, bismillah, dan nyatakan sikap kepada saya, alhamdulillah aklamasi. Iya, iya. Jadi dari 11 kali, sudah 11 kali menggelar Kompercep di HMI Cawangguaraya, ya mungkin pertama kalinya aklamasi di saya yang terpilih aklamasi. berarti. Aklamasi. Oh iya iya iya. Saya Jadi terpilih di KNPI Kota Makassar. Tepat jam 10 siang. Ya. Tepat Hari Pahlawan. Banyak dinamika Dinamika sangat di luar biasa. proses itu ya. Sampai kita harus tunda beberapa kali forum dari Kemenak Goa, Ya. pindah ke Botlem, Ya. akhirnya pindah ke KNPI, pindah lagi ke LPTKUI, baru kembali lagi ke KNPI. Maka di KNPI lah saya Terpilih. memenangkan pertarungan itu. Dinamika apa yang terkesan pada Kalau saat yang itu paling selama terkesan- proses 11 bulan ini? Kalau yang paling berkesan sebenarnya sih, yang pertama bagaimana kita membangun komunikasi, mempertemukan komunikasi tingkatan atas dengan yang di bawah. Ya. Maksud saya ya bagaimana mempertemukan komunikasi akar rumput dengan pucuk. Wow. Itu sebenarnya yang agak sulit, dan alhamdulillah dengan bekal, dengan dasar memang saya di jurusan ilmu komunikasi akhirnya mampu Iya, iya, mempertemukan bagaimana bentuk dan model komunikasinya. Jadi bermanfaat juga ini Alhamdulillah bermanfaat. jurusan yang dipilih di ya. Iya 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 iya. Sangat luar biasa, Dinda. Nah, sekarang ini kan ada beberapa minggu terakhir ini rame-rame ini soal HMI. Ada lagi rame dibicarakan soal instruksi ya. Instruksi PBHMI Pusat untuk melakukan unjuk rasa selama sepekan berturut-turut. Apa itu? Apa yang akan diraih dan apa yang terpikirkan oleh HMI secara organisasi sampai memerintahkan seperti itu? Silakan. Ya, mungkin kita harus kembali dulu bahwa siapa yang menginstruksikan dan instruksi ini untuk siapa. Ya. Yang pertama kan kondisi PBHMI ini ya masih ada sedikit masalah di Ya, tingkatan ya. atas. Secara internal. Ya. Ya. Tapi saya tidak mau masuk pada perdebatan internal Ya. ini terkait tentang instruksi yang dikeluarkan oleh PBHMI. Kan PBHMI ada dua sekarang. Oh ya. Ada Raihan Aryatama yang terpilih di Kongres Surabaya, Ya. dan ada PJ Ketua Umum atas nama Abdul Muiz Amiruddin Iya, iya, yang peralihan dari Saddam yang mem-PJ-kan juga. Ya. Jadi terkait instruksi kemarin tentang demonstrasi itu dari PJ Ketua Umum dalam hal ini Abdul Muiz Amiruddin. Itu yang mengeluarkan jadi kubu itu ya. Kubu itu yang mengeluarkan. Ya, ya, ya. Terus Adinda ini dari kubu mana nih? Kalau Raihan mengeluarkan instruksi bahwa semua ketua umum HMI cabang Batko dan sejajarannya ya untuk segera melakukan pembentukan satgas untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Oh, itu instruksi yang dikeluarkan oleh Itu instruksi yang dikeluarkan oleh Raihan Aryatama yang terpilih di Kongres Surabaya. Iya, iya. Kalau Abdul Muiz dia mengeluarkan instruksi untuk bagaimana bentuk kegagalan Jokowi ini di era pemerintahannya ini. Yang pertama bentuk kegagalannya adalah dia tidak berhasil menangani pandemi ini. Kita sudah hampir 2 tahun untuk mengalami pandemi ini. Dan ada hikmahnya juga kita ada di era pandemi ini. Mungkin untuk sementara seperti itu. Apa Jadi ada hikmahnya? dua. Kalau hikmahnya pandemi ini yang pertama ya sebelumnya
kita tidak pernah kuliah lewat Zoom. Akhirnya kita dipaksakan untuk bagaimana mengenal teknologi. Iya. Dan alhamdulillah, dan hampir semua anak SD pun sudah bagaimana mengenal teknologi itu sendiri. Karena perlu kita pahami bahwa untuk menaklukkan dunia ini ada dua hal yang harus dikuasai. Iya. Yang pertama kita kuasai ekonomi, Kedua? dan yang kedua kuasai teknologi. Iya. Alasannya apa? Yang pertama bahwa sektor pertumbuhan suatu negara tentukan bagaimana pendapatan per kapita suatu negara. Nah, itu kita berbicara ekonomi di situ. Iya. Yang kedua, bahwa siapa yang menguasai teknologi, maka dialah yang akan menjadi pemenang sesungguhnya. Lihatlah Amerika dengan kekuatan teknologi yang dia miliki, dia mampu menjadi negara paling kuat di muka bumi ini. Yang kedua, bahwa siapa yang tidak mengenal Cina dengan merekonstruksi barang-barang menjadi yang lebih mahal menjadi yang lebih murah. Iya. Sampai Cina sampai hari ini dia menguasai sektor ekonomi. Iya. Jadi ada dua negara dalam pertarungan global. Yang pertama, Cina menguasai ekonomi, Amerika menguasai teknologi. Iya. Sedangkan Indonesia belum menguasai apa-apa. Iya. Jadi dari dua kubu ini di HMI mengeluarkan sama-sama instruksi dan sama-sama soal pandemi nih ya, soal COVID-19. Nah, satunya menginstruksikan untuk membentuk satgas ya, membantu penanganan COVID, ya, membantu pemerintah penanganan COVID. Nah, di sisi lain ada instruksi untuk melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa Jokowi gagal menangani pandemi COVID, pandemi COVID-19. Menurut Dinda Ardi sendiri bagaimana? Kalau saya sebenarnya melihat tentang hari ini ya, memang ada sebenarnya permasalahan terkait tentang PPKM itu sendiri. Ya. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan untuk bagaimana kita membangkitkan ekonomi kreatif UMKM. Ya, seperti inilah. Ya. Kita membangkitkan untuk bagaimana meningkatkan perekonomian kita. Tapi sebenarnya ada kesalahan yang kemudian apakah saya juga agak bingung bagaimana membaca analisa atau cara berpikir pemerintah hari ini dalam hal ini ya, pemerintahan di negara kita. Contohnya? Yang pertama begini, bahwa ada pembatasan jam malam untuk pelaku UMKM. Ya. Dia sampai hanya bisa beraktivitas sampai jam 10 malam. Ya. Nah, sedangkan semua kementerian mengkampanyekan bahwa mari kita kembali mengembalikan ini, membangkitkan ekonomi kita dengan UMKM. Pertanyaan kemudian bagaimana caranya mau bangkit? Sedangkan pembatasan jam malam diperlakukan untuk UMKM. Iya. Hanya sampai berbatas sampai jam 10. Jam 10. Penjual kopi misalnya. Sekarang jam 10 ya. Tadinya kan jam 5. Awalnya jam 5. Ya, jam 5 terus jam 8. Jam 8 malam jam ya. 10. Jam 10 malam. Sekarang sudah jam 10 malam. Nah, terus harusnya pemerintah nggak usahlah membatasi tentang yang seperti ini sampai jam sekian. Cukup contohnya di Pasar Rewa ini ya. Kio. Contoh kecil jadi sering. Ya tetaplah beraktivitas seperti biasanya. Tapi dengan syarat disimpangkan 2 atau 3 orang untuk petugas COVID. Iya. Yang dia menegur ketika berkumpul. Prokes yang ketat. Ya, prokes yang ketat. Itu harus dilakukan. Untuk bagaimana mengembangkan ini sektor ekonomi kembali. Supaya bagaimana ekonomi bisa pulih kembali. Bisa bangkit. Nah, kalau umatnya bagaimana caranya mau pulih kembali? Sedangkan pendapatan masyarakat, hidupnya masyarakat di sini kok. Iya. Caranya mau dapat. Jadi menurut Dinda Ardi, PPKM dalam pembatasan waktu ini sebenarnya tidak efektif untuk meredam atau memutus mata rantai ini ya, COVID-19. Sebenarnya kalau saya, cuman ya perlu kita pahami juga bahwa pemerintahan yang di daerah itu kan dia mengikuti instruksi dari pusat. Maka perlu kiranya pusat ini melakukan kajian kembali lah. Bagaimana jauh lebih bagusnya ini PPKM, kita bisa hidup beradaptasi di era pandemi ini ya, dengan membangkitkan ekonomi itu tadi, memulihkan kembali ekonomi kita ini. Kalau ngapain biar semua kementerian kampanye, mari kita bangkitkan ekonomi. Kalau pendapatan masyarakat ditutup, dibatasi apa dan sebagainya, bagaimana caranya mau bangkit? Semua serba terbatasi. Sampai ada jadi guyonan sekarang. Makan saja dibatasi oleh Presiden 20 menit ya. 20 menit. Kan yang tidak masuk akal. Iya. Menurut ini bagaimana itu? Ini ya, anggap saja ini adalah lucu yang dikeluarkan oleh Presiden untuk bagaimana menghibur rakyatnya yang di tengah pandemi ini. Sip. Oke.
Terus HMI Goa Raya ini ikut instruksi PBI HMI yang mana? Ada dua ini kan? Ya, kalau kita bicara tentang struktural, saya kan saya di SK-kan oleh yang sebelumnya saya di SK-kan oleh PJ Ketua Umum Arya Karisma Hardi selaku pejabat Ketua Umum Parsat itu, dan sekjennya adalah Dr. Topan Tuarita. Nah, inilah yang kemudian membuat kongres di Surabaya. Melahirkan anak kandung yang bernama Rayhan Aryatama. Iya. Otomatis mau tidak mau ya saya harus pasti mengikuti. Iya, jadi ikut dengan instruksi membuat satgas teman-teman HMI di cabang Goa Raya membuat satgas dan membantu bagaimana mengatasi pandemi ini ya. Kalau kita di cabang sebelum dilakukannya kongres di Surabaya ini, kita sudah jauh sebelumnya sudah membentuk satgas. Membagikan sembako untuk masyarakat yang terdampak beras apa dan sebagainya. Itulah bentuk perhatian HMI terhadap masyarakat, bahwa teringat dengan pernyataan Jenderal Sudirman bahwa HMI itu adalah harapan masyarakat Indonesia. Itu yang kemudian menjadi tekad kita bahwa HMI akan selalu hadir untuk masyarakat. Apapun bentuk keluhannya masyarakat, maka HMI akan selalu hadir untuk menjadi penyambung lidah kepada penguasa. Apakah kita untuk menyampaikan secara baik, apakah kita harus membakar ban di jalan? Begitu. Karena sesungguhnya ketika kita sudah menyampaikan dengan baik, lantas tidak direspon, maka jalan satu-satunya adalah jalan raya lah yang akan menjadi panggung kita untuk menyampaikan aspirasi itu. Kalau kita sudah secara persuasif melakukan mediasi begitu ya. Tapi kalau tidak terpaksa di jalan raya. Jalan raya akan menjadi panggung terakhir. Biarkan asap bang ini yang menjadi semangat kita. Kita sambil ngopi nih, ya. Kita rasakan bagaimana kopinya Millennial Cafe ini. Mantap juga ini kopinya Millennial Cafe. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Bagaimana rasanya jadi aktivis HMI dan apa mimpi ke depan soal HMI dan aktivis pada umumnya se-Indonesia? Silakan. Untuk jadi aktivis itu tidak gampang. Ketika kita memberanikan diri untuk jadi aktivis, maka sudah yakinkan bahwa waktu kita akan lebih banyak terbuang habis itu di aktivis di kegiatan-kegiatan sosial. Bahwa untuk menjadi seorang aktivis maka diperlukan mentalitas yang kuat, wawasan yang cukup, karena aktivis adalah sejatinya adalah penyambung lidah untuk masyarakat itu sendiri. Bahwa adapun kediktatoran yang terjadi di masyarakat kelas bawah, maka disitulah bentuk bantuan aktivis untuk menyampaikan kepada penguasa itu sendiri. Nah, kalau harapan saya untuk teman-teman yang aktivis yang ada di seluruh tanah air ini, bahwa mari kita menjadi aktivis yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena siapa lagi yang akan membantu masyarakat kalau bukan kita? Kalau masyarakat kalau masyarakat tidak ada lagi aktivis yang membantu, maka tamatlah riwayatnya mereka. Karena melihat kondisi kebangsaan hari ini semua orang tahulah bagaimana kondisi bangsa dan negara kita hari ini. Mulai dari presiden sampai kementerian sampai anggota DPR-nya ke bawah, kita tahulah. Betul. Itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat kelas bawah. Mantap. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa mimpi seorang Ardiansa ke depan? Kalau berbicara tentang mimpi saya ke depan, bahwa saya belum menentukan apa yang akan saya mau jadi apa ke depan, tapi saya yakin dan percaya bahwa yang saya lakukan hari ini yang akan membuat saya jadi orang di hari esok. Prinsip yang bagus. Karena saya tidak ingin menentukan bahwa saya harus di sini, saya harus di sini. Tapi yang saya lakukan hari ini, itulah yang akan menentukan saya di hari esok. Apa yang dilakukan hari ini, itulah yang akan menentukan mau jadi apa seorang Ardiansa ke depan, hari esok. Mantap. Terima kasih Dinda. Sudah menyempatkan waktu bergabung di Medium TV. Dan satu yang perlu saya garis bawahi dari obrolan singkat ini, bahwa HMI itu harusnya menjadi penyambung lidah
masyarakat dan penguasa. Gitu ya. Itu pertama. Kedua, siapa lagi yang akan membantu rakyat kalau bukan kita-kita semua ini, ya? Kalau bukan kita-kita semua. Dan terakhir, mimpi Ardiansa ke depan ini belum tahu mau jadi apa. Tapi dia yakin bahwa apa yang dilakukan hari ini itu akan menentukan seorang Ardiansa mau jadi apa ke depan. Ya, itu mungkin yang perlu saya garis bawahi dari obrolan singkat ini. Dinda, terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu di program dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.